Nah, hari ini saya akan berbicara sebuah tema yang nggak populer, ya. Nggak populer, nggak menyenangkan untuk didengar, tapi saya percaya ini baik untuk kita. Nah, saya mau nanya dulu nih kepada Bapak Ibu, berapa banyak yang suka atau senang ketemu dengan orang yang nggak nepu-nepu? Ada? Ya, yang nggak suka ketemu dengan orang yang nggak nepu-nepu gitu? Suka kan? Aman? Siapa yang senang ketemu dengan orang yang jujur? Siapa senang ketemu dengan orang yang enggak bermuka dua? Tahu ya muka dua ya? Di depan baik, di belakangnya nusuk ya. Ya. Nah, itu adalah karakteristik daripada orang-orang yang berintegritas. Ya. Jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita belajar sebuah tema ya, adalah sebuah nilai daripada GB Gilgal, yaitu integritas. Dan sebelum itu saya mau ajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami punya kesempatan untuk mengenal Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Dan hari ini kami mau izinkan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, supaya Roh Kudus bisa menjamah, mengubahkan, bahkan mengarahkan kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Urapi hamba dan urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, integritas adalah sebuah nilai yang ada di GB Gilgal. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah datang dan sudah mengikuti kelas membership class, tentu saja sudah diinformasikan bahkan diajarkan bahwa nilai daripada Gilgal adalah apa? Fiesta. Fiesta itu apa? Family, integrity, enthusiasm, apa? Sirkus, serving, teamwork, and attitude. Ini adalah nilai daripada GB Gilgal. Dan hari ini saya mau bicara spesifik mengenai yang namanya integritas. Dan tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara ngomong integritas, kayaknya sesuatu yang apaan sih gitu ya. Nggak populer. Tapi ini penting untuk kita tahu, untuk kita mengerti, dan untuk kita hidupi. Supaya hidup saudara dan saya kita jadi berkat. Untuk hidup saudara dan saya kita bisa jadi yang namanya memuliakan Tuhan. Enggak jadi batu sandungan. Bilang sebelahnya, enggak jadi batu sandungan. Ya, oke. Nah, kata integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Jadi dari artinya ini adalah satu kesatuan yang utuh, ya, yang jujur. Nah, itu sebabnya bicara integritas adalah ya luar dalam sama. Ya, luar dalam sama. Nah, ayat firman Tuhan ini yang saya suka nih, Amsal 10 ayat 9 berkata gini, orang yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Titik. Ya. Saya mau ajak kita semua Bapak Ibu boleh nggak kita baca sama-sama ya? Sepotong doang, pendek. Ya, kita baca dengan semangat ya. 1, 2, 3. Orang yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Dan dikatakan ini, orang yang bersih kelakuannya. Ini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, artinya tam. Artinya apa? Integritas. Dan orang yang berjalan dengan integritas, aman jalannya. Jadi hidupnya aman. Hidupnya tuh nggak ada tipu-tipu. Hidupnya tuh ya indah gitu ya. Kenapa? Karena dia menjalani hidup yang berintegritas. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, yuk ya kita jadi pribadi yang berintegritas. Nah, apa itu integritas? Nah, saya akan bahas beberapa hal mengenai integritas. Integritas adalah seperti ini Bapak Saudara. Tapi kayaknya ada beberapa ayat saya mesti bacakan. Ya, karena firman Tuhan juga menjelaskan mengenai integritas mengenai Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Selebihnya daripada yang jahat. Tidak ada tipu-tipu. Ya. Nah, apa itu integritas? Nah, saya akan mengajak Bapak Saudara kita belajar arti integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Integritas itu artinya begini, integritas adalah tetap sama
sekalipun tidak ada yang melihat. Nah itu integritas. Jadi hari ini Bapak Saudara kita belajar bahwa ternyata integritas adalah luar dalam sama. Kehidupan kita di gereja dan kehidupan kita di luar, di tempat pekerjaan kita atau di rumah adalah sama. Jadi kalau kita di gereja, shalom. Di luar gimana? Shalom atau sialan? Halo? Kalau kita pulang macet-macetan, klakson-klakson, woi buruan woi, lapar nih. Atau nyerobot tempat parkir orang. Ya, luar dalam sama. Jadi kalau hari ini kalau kita bicara kita datang sebagai orang-orang yang bergereja, orang-orang yang kenal Tuhan katanya. Kalau di gereja kita penuh senyum, berarti di luar bagaimana? Senyum. Coba kasih senyum dulu kiri kanannya. Tuh kan, enak kan? Ya, nggak kelihatan palsu kan? Ya. Original kan? Baik kan? Jangan di gereja haleluya, haleluya, di luar marah-marah terus. Galak. Ya, kalau di gereja kayak malaikat katanya. Kalau di rumah kayak apa? Jawab sendiri aja. Ya. Saya nggak berani, saya mau pulang dengan selamat soalnya. Habis ini saya mau pulang soalnya ya. Nah jadi Bapak Ibu ya, coba lihat diri kita. Apakah kita punya integritas ini? Karena integritas artinya siapa kita pada waktu kita ya nggak ada yang lihat. Pada waktu kita di rumah, pada waktu kita sendirian, pada waktu nggak ada orang yang perhatikan kita apakah kita jadi pribadi yang sama? Halo, ya. Contoh di Alkitab adalah Yusuf, ya. Yusuf, tahu ya Yusuf ya? Yusuf bukan Yusuf tukang bubur, bukan yang di bawah situ, bukan. Ini Yusuf yang di Alkitab ya. Yusuf itu kita belajar, kita tahu bagaimana Yusuf dicatatkan. Dia ada dijual ke rumah Potifar. Tahu Potifar? Om Potifar kan pejabat ya. Di rumahnya punya fasilitas yang baik. Nah biasa kalau ibu pejabat tuh cantik dan terawat nggak? Saya mau nanya dulu nih, cantik dan terawat nggak kira-kira? Kira-kira tuh make upnya bagus nggak? Skincare-nya lengkap nggak? Bulu matanya mengembang nggak? Ya berkibar ya kan? Kira-kira jidatnya dibotoks nggak? Iya. Kulitnya kenceng nggak? Dilulur gak? Kukunya rapi gak tuh kira-kira? Oh iya dong. Wangi gak kira-kira? Masa ibu pejabat bau ketek kan? Enggak mungkin ya kan? Wangi, bersih, keren, menarik. Alkitab mencatat bahwa si Tante Pot ini gak ditulis umurnya. Gak ditulis. Tapi kalau dia memandang Yusuf dengan berahi, jangan-jangan nih ya. Dia masih muda juga mungkin ya. Jadi dia menggoda Yusuf. Cup. Alkitab sih masih tulis nih. Ini saya coba gambarin, dia menggoda masih pakai baju si Tante Pot. Tapi dia udah lama, dia gak tahan nih karena Ucup gak mau digodain. Dia buka sedikit. Cup. Coba bayangin ya. Mungkin dia pakai senjata, dia buka bajunya. Makanya Alkitab mencatat bahwa Yusuf meninggalkan baju yang ditarik sama si Tante Pot dan dia lari. Larinya kemana Bapak Ibu? Larinya menjauh apa mendekat? Ya, kalau kita digodain kita gimana? Tuhan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya, habis digodain terus. Nah Bapak Ibu, kita bisa ketawa begini. Tapi bayangkan kehidupan kita. Saat tidak ada orang yang lihat. Saat kita di kamar. Saat sosial media menggoda kita lihat yang itu. Ya, yang lihat-lihat, mungkin bapak-bapak lebih tahu ya. Suka lihat itu tuh. Yang wanita miskin. Tahu wanita miskin gak? Bapak-bapak gak tahu wanita miskin? Itu yang bajunya kurang. Yang suka gak pakai baju. Itu kan wanita miskin kan. Seksi banget. Begitu istri lihat, lihat apa enggak? Baca firman. Nah ya mungkin ya. Kita yang muda-muda tahulah bagaimana pergumulan. Ketika ada dorongan, keinginan seksual itu muncul. Dorongan yang itu muncul, kita sendiri kita bergumul. Atau kita mau menjaga kekudusan kita saat tidak ada yang melihat dan saat tidak ada yang tahu. Itulah integritas. Yang berikutnya, integritas adalah menepati janji bahkan ketika merugikan diri kita. Nah Bapak Ibu, siapa di sini yang suka untuk rugi? Gak ada ya. Yang ada sukanya untung, ya enggak? Sukanya untung.
Nggak ada yang suka yang rugi. Tapi integritas gini, tetap pegang janji walaupun rugi. Ya, ini nggak gampang. Apalagi yang berbisnis, ya, yang menjalankan, kita bikin perjanjian, begitu kontrak kita rugi, kita bilang udah deh daripada rugi kita cabut aja, kita kabur aja, kita tinggalin aja. Itu nggak punya integritas Bapak Ibu. Halo. Ketika dalam pernikahan, janjinya apa? Saya akan menerima kamu, mengasihi kamu dalam keadaan kaya ataupun belum kaya. Biasa begitu kan? Ya kan? Cantik maupun belum cantik, ya kan? Kalau make up dicabut kan kelihatan aslinya. Langsing atau langsung, nggak taunya begitu istrinya mulai apa tuh? Biasa kan kalau body sat, ya kan? Sekarang sat, gitu kan? Dia mulai ragu gitu. Ketika ada goncangan ragu. Nah, integritas adalah menepati janji, bahkan ketika merugikan kita. Ya, kita belajar dari sebuah tokoh Alkitab namanya Yeftah. Yeftah tercatat dalam Hakim-Hakim. Dia mengalami bangsa Israel perang dan dia memimpin bangsa untuk melawan daripada bangsa Amon. Dan dia bernasar kepada Tuhan, dia bilang gini, Tuhan, kalau aku diizinkan menang lawan bangsa Amon, apapun yang pertama kali keluar daripada pintu gerbang rumahku, ku persembahkan kepada Tuhan. Dia ngomong gak pakai mikir. Ya kan? Dia ngomong dia gak pikirin dulu. Dia gak sadar bahwa yang bisa keluar pertama kali bisa saja ibu mertuanya. Ya kan? Bisa gak? Kok senang sekali kan teman? Bisa aja ya siapanya gitu ya. Dan dia mungkin pikir mungkin ontaknya yang keluar terlebih dahulu mungkin gitu ya. Gak taunya bener. Tuhan izinkan dia menang. Dan dia baru kaget. Ketika apa? Alkitab mencatat ketika dia mengalami peperangan, dia pulang ke rumah, yang menyambut pertama kali adalah putrinya yang semata wayang itu. Ya, anaknya yang tunggal, yang di firman Tuhan katakan yang belum pernah mengenal pria katanya. Dia menyambut Yeftah, hancur hatinya. Dia bilang, aduh anak gue satu-satunya. Coba bayangin, kita cuma punya satu anak, bagaimana? Ya, coba Pak Steven, anaknya cuma satu kan? Ya, gimana tuh? Oh nih Jos, udah persembahan aja, ya makannya banyak lagi kan, persembahan aja kan, nggak gitu kan? Pasti bilang, aduh, mohon maaf kalau kita jadi Yeftah mungkin gini, mohon maaf Tuhan, aneh hilaf. Waktu janji nggak mikir, mohon maaf nih, abis minum cap tikus dikit gue. Abis bagoyang gitu ya. Aduh mohon maaf nih gitu ya. Aduh enggak deh, maaf nih, salah gitu ya. Tapi ini kita belajar, meskipun Yeftah gegabah, meskipun Yeftah tuh ngomongnya nggak dipikirin, tapi dia menepati perkataannya meskipun rugi. Bapak Ibu yang berusaha, yang berbisnis, berani nggak kita begitu? Kalau ada janji, tepatin, meskipun rugi. Yang bekerja, bisa nggak? Bisa nggak? Semangat ya, oke ya. Ketiga, integritas adalah tetap setia kepada komitmen, bahkan ketika itu tidak nyaman. Itu integritas. Ya, kita sukalah yang nyaman lah ya. Kita suka dengan hal yang pasti-pasti aja. Kita suka dengan sesuatu yang membuat kita yang, kalau bisa jangan banyak perubahan. Tapi integritas adalah tetap setia kepada komitmen. Bahkan itu tidak nyaman. Ketika kita berkomitmen untuk panggilan, apakah kita mau tetap setia sama Tuhan? Ketika kita berkomitmen untuk melayani Tuhan, apakah kita mau melayani Tuhan? Meskipun gak nyaman. Ya, emang yang melayani itu nyaman Bapak Ibu? Orang yang melayani itu gak nyaman. Karena orang yang melayani itu arti katanya ada doulos, hamba. Orang yang menantikan, sama seperti seorang pelayan yang menantikan pelanggannya mau ngapain. Itu melayani, gak gampang. Dan ketika kita bilang saya mau melayani, yuk kamu datang lebih pagi. Ngapain datang lebih pagi? Kita doa dulu Jo. Doa ngapain sih? Ambil yuk doa puasa. Doa puasa. Pak Edi aja yang doa puasa lah, ya kan? ya.
Kita nggak mau tuh gini. Nah, integritas adalah tetap setia pada komitmen. Bahkan itu tidak nyaman. Rut adalah tokoh Alkitab yang kita bisa belajar. Rut, Alkitab mencatat dia itu punya suami, suaminya Kilion. Mertuanya namanya Naomi, betul ya? Ya. Alkitab mencatat bahwa suaminya meninggal. Dan dia sudah berjanji, berkomit sama mertuanya. Naomi, bangsamu adalah bangsaku, kemanapun kau pergi aku ikut. Dan Naomi bilang ini, ya udah kan kita di Moab. Sekarang aku mau balik kembali ke Bethlehem. Nah buat seorang yang namanya Rut, orang Moab, dia lebih nyaman ada di kampung halamannya. Dia lebih nyaman di tempat dia berada. Tapi dia bilang ini, karena aku sudah berkomitmen, aku ikut meskipun itu gak nyaman. Lalu dia pergi ikut Naomi. Ya, dia pergi ke suatu tempat yang mungkin dia tidak pernah pergi. Budayanya berbeda. Di situ nggak ada dabu-dabu, nggak ada rica, ya kan? Nggak ada ikang, ya kan? Mungkin beda buat dia nggak nyaman, tapi dia tetap mau melakukan setia kepada komitmen. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita sudah janji, apakah kita mau setia pada komitmen ini? Meskipun itu nggak nyaman loh, ya. Setiap kita pasti punya janji kepada orang, kepada Tuhan, kepada keluarga. Mari kita jadi orang yang berintegritas, setia pada komitmen, ya, meskipun nggak nyaman. Yang keempat, integritas adalah kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan dengan mulus. Aduh ya, kita kan doanya gini, Tuhan kiranya dilancarkanlah rezekiku. Dilancarkanlah segala jalan-jalanku, gitu kan. Itu kan doa kita kan. Padahal siapa yang bilang ikut Tuhan selalu mulus? Siapa yang bilang? Enggak ada. Yang ada adalah Tuhan menyertai kita. Itu. Emang kita pikir kalau kita di luar sana jalan kita lebih baik? Enggak juga. Bedanya kalau kita ikut Tuhan ada pembelaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kita berpikir bahwa aduh susah gak bisa berintegrasi? Bisa. Kita bisa punya kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan dengan mulus. Namanya proses kehidupan selalu akan ada dalam hidup ini. Ya, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan mau kita bentuk kita punya karakter seperti Kristus. Cara paling baik untuk proses hidup kita adalah apa? Lewat pencobaan, lewat kesusahan, lewat orang yang mengamplas kehidupan kita. Ya kan? Tapi baiklah kita bersabar. Karena integritas bersabar untuk apa saudara? Untuk tidak menyerah meskipun tidak ideal. Mau gak kita bersabar ketika kita mengalami proses ini? Dan kita tidak menyerah, kita bilang aduh Tuhan aku udah gak sanggup. Tapi kita bilang gini, Tuhan aku mau tetap bersabar. Karena proses Tuhan saya harus lalui dengan baik. Saya harus jalani dengan baik. Tokoh di Alkitab yang kita bisa belajar namanya Ayub. Ayub dicatatkan sebagai seorang yang saleh. Orang yang memiliki banyak harta benda. Tapi Alkitab mencatatkan suatu hari Ayub kehilangan anak-anaknya. Anaknya semua meninggal. Dia kehilangan harta bendanya. Tapi di situ dia masih bisa tetap bersabar. Bahkan istrinya bilang udah kutuki aja Tuhanmu. Teman-teman bilang udah kutuki aja Tuhanmu. Tapi dia bersabar menghadapi semuanya ini. Sampai dia mengalami sakit penyakit dia tetap bersabar. Bahwa dia harus melewati proses dengan baik. Jadi hari ini kalau kita sedang mengalami proses kehidupan. Ya, yuk kita bersabar. Karena integritas arti kita punya kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan dengan mulus. Jangan mudah menyerah Bapak Ibu. Ya, kasih salam sebelahnya. Yuk semangat ya. Ya, semangat ya, bersabar ya. Yang kelima, integritas adalah tahan uji yang menghasilkan kesetiaan. Nah, ini keren gitu ya. Tahan uji. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup ini akan ada ujian. Ya. Tapi tahan uji membawa kepada kesetiaan. Nah, kalau bicara tahan uji berarti ada ujiannya. Kalau belum lulus ujiannya ulang.
Iya kan? Ulang tuh. Kalau di sekolah yang tahu deh ya, ujian gak selesai itu ada remedial kan. Ya, ada ujian demi ujian. Itu membuktikan apakah hidup kita murni. Apakah kita didapati sebagai orang yang setia ketika ujian itu datang dalam waktu kita mengikut Tuhan dan menjalani kehidupan ini. Ujian itu akan ketemu ketika kita menjalaninya, akan ada tekanan, akan ada proses. Tapi ini membuat kita teruji sebagai orang yang setia. Nah, Bapak Ibu, contoh Alkitab siapa? Daniel. Daniel dicatatkan dia hidup dalam 4 masa pemerintahan. Babel yang pertama, Babel yang kedua, Media dan Persia dicatatkan. Tapi Daniel tetap ada di situ meskipun pemerintahannya tidak takut Tuhan. Dia tahan uji. Ketika dia dapat itu dalam pekerjaannya baik. Hidupnya benar. Dan cuma satu kelemahannya, ya. Dia tidak menyembah kepada raja. Dia menyembah kepada Tuhan yang hidup. Dipersulit hidupnya. Bayangin dipersulit. Ditekan sama rekan-rekan kerjanya. Dikasih susah. Tapi di tengah kesusahan yang ada. Nggak membuat dia merasa begini. Ya sudah, selama ini saya sudah lakukan yang terbaik. Ya udah, saya ikutin aja sekarang supaya saya bisa menyelamatkan diri saya. Bahkan karena dia tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dia dimasukkan kepada gua singa gitu ya. Bahkan Alkitab mencatat ya, ketika dia masuk ke dalam gua singa, dia tetap bisa menghadapinya dengan benar. Dia nggak menyangkal, dia nggak marah-marah. Dan dia nggak bilang nih, ya sudah Tuhan, sia-sia saya ikut Tuhan. Sia-sia saya beribadah, masuk gua singa juga gitu ya. Tapi Tuhan buat segala sesuatu yang luar biasa gitu kan. Singanya jadi nggak doyan sama dia, ya kan? Tuhan yang kasih bela itu ya. Kalau saudara yang pernah ke kebun binatang, lewatin tuh ya kebun singa gitu ya. Ada singanya, kita dekat-dekat aja takut gitu ya. Males sekali dekat-dekat ya. Tapi Daniel ini luar biasa. Jadi hari ini kita belajar Bapak Saudara, beberapa arti daripada integritas. Dan hari ini saya mau ajak kita untuk mengerti kenapa ini begitu penting Bapak Saudara. Yang pertama, kenapa integritas itu penting? Karena integritas adalah kompas kehidupan. Ya. Amsal 11 ayat 3 berkata gini, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ketulusannya dalam bahasa aslinya itu juga sama, integritas. Ya, orang yang jujur dipimpin oleh integritasnya. Artinya apa? Setiap hari ketika kita menjalani kehidupan ini, sadarkah kita bahwa kita tuh mengambil keputusan? Kita nggak ikut dengan peraturan yang ada cuma sekedar jalanin, tapi kita perlu bijaksana memilihnya. Dan integritas menolong kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar, sehingga kita bisa menjauhi dosa, dan kita bisa mengambil tindakan keputusan yang tepat di dalam kehidupannya kita. Dan itu menjaga kita untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kenapa integritas penting? Karena menjadi kompas kehidupan. Yang kedua, kenapa integritas penting? Karena ini berdampak kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Nah Bapak Saudara, ketika Anda didapati sebagai orang yang berintegritas, maka bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi keluarga kita juga berdampak. Gereja berdampak, tempat pekerjaan kita berdampak. Orang yang berintegritas tentu saja itu erat hubungannya dengan apa? Dengan kepercayaan. Ya, contoh nih Bapak Saudara, saya Owen Sanjoto, berarti keluarga saya namanya Marga Sanjoto. Bayangin, kalau orang misalnya saya tidak punya berintegritas, oh itu siapa? Oh si Owen Sanjoto itu, ya, yang tukang tipu itu, yang janji palsu itu. Maka saya punya label seperti itu kan. And then ketika saya punya anak, oh bapak lu yang tukang tipu itu, berdampak kepada anak saya, berdampak kepada keluarga saya. Ya, oh kamu mau bisnis sama keluarga penipu itu? Bayangin tuh, begitunya integritas itu berpengaruh. Tapi beda kalau misal gini, oh kamu dari siapa namanya? Oh keluarga Roring Pandey. Oh baik itu pendeta baik gitu ya.
Oke, ya, baik itu ya. Keluarga jadi baik, ya kan? Oh, kenal itu, reputasinya benar. Oh, gereja di mana? Oh, itu Pak Stephen Roaring Money. Oh iya, gereja baik, gereja baik. Oke. Gitu. Berdampak kepada segalanya. Karena integritas berdampak kepada kepercayaan. Integritas erat hubungannya sama uang. Siapa yang akan mempercayakan keuangan? Bapak saudara mau dipercaya dalam hal keuangan? Mesti punya integritas. Dan integritas erat hubungan dengan nama baik, Bapak saudara. Saudara kita harus perlu dikenal, punya nama baik. Ya kan? Karena kita adalah terang dan garam. Kita harus punya nama baik. Supaya orang mendengar nama kita, oh baik, benar ini. Ya, orang jujur, anak Tuhan, orang baik gitu ya. Oke, nah bagaimana kita membangun integritas? Ya, yang pertama dengan kita menghidupi firman Tuhan. Nah saya harus katakan gini, menghidupi firman Tuhan. Karena di Manado lahir so Kristen kan? Ya kan? Nangis pertama haleluya kan? Ya, Manado ya kan? Bukan cuma tahu. Bukan cuma pernah dengar. Apalagi zaman sekarang lihat di sosial media. Tapi saya mau mengajak kita menghidupi. Yang setuju katakan amin. Ya, hidupi itu apa? Kalau kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Yuk tepok sebelahnya, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ya, yuk bisa yuk. Yang kedua, gimana kita bisa mengerti dan membangun integritas ini dengan menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Ya, karena hatimu ya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah kehidupan. Kalau hati kita baik, hati kita benar, maka kita bisa melakukan ini dengan baik. Makanya kita perlu jaga hati dengan baik. Yang ketiga, kita perlu jaga ucapan kita. Bapak Ibu, kita perlu pikirin dulu sebelum kita berbicara. Sebelum janji, pikirkan baik-baik. Jangan kita main sembarangan untuk berjanji. Apalagi kalau kita janji sama keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, janji sama Tuhan. Pikirkan baik-baik dulu. Pastikan kita bisa melakukannya sebelum kita menjanjikannya. Siapa di sini yang pernah ngalamin janji palsu? Ada yang pernah? Benar pernah? Oh saya sering. Sering, kenapa? Pastor, doain saya ya. Doain saya proyek ini kalau tembus, nanti saya bagi gitu. Sering. Dia mau udah kaya kemana-mana ya. Sering itu janji palsu. Nanti ya saya ajak makan. Iya, oke, iya. Sering, ya. Jadi saya belajar benar. Jangan janji kalau kita nggak bisa tepatin. Ya, oke. Yang keempat, dengan kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Bapak Ibu, kita semua punya tanggung jawab ya. Ya, di rumah tanggung jawab kita kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Lakukan tanggung jawab kita dengan benar. Di tempat pekerjaan kita punya tanggung jawab ya. Kalau kita punya pimpinan, tanggung jawab sampai pimpinan dengan benar. Kalau kita sebagai pimpinan berarti kita bertanggung jawab tuh sama anak-anak buah kita. Orang-orang yang kita pekerjakan, hidup mereka harus baik. Kalau kita melayani, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kepada pemimpin, lakukanlah tanggung jawab kita dengan benar. Amin, Bapak Saudara. Maka itu akan membuat kita bisa melatih integritas kita dengan baik. Dan saya mau tutup dengan ini. Aplikasinya begini. Gimana caranya untuk kita bisa lakukan dalam 5 area. Kalau kita di GB Gilgal, kita menjadi jemaat yang kuat dalam 5 area. Masih ingat gak? Area mana saja? Rohani. Oke, yang lain bantu saya, apa lagi? Keluarga. Oke. Selainnya, apa lagi? Karakter. Mana lagi? Yang lain? Yang lain? Keuangan. Yang terakhir? Kesehatan. Tulisan saya kebaca nggak kira-kira ya? Bisa ya. Nah, gimana caranya kita melatih integritas dalam hal rohani? Boleh? Pendeta bertanya, jemaat
jawab. Oke, pertama, gimana caranya kita melakukan integritas ini? Kita latih dalam hal rohani. Berdoa di mana? Di tikungan-tikungan jalan? Di depan umum? Atau di rumah, di kamar? Ya, saat nggak ada orang yang lihat. Berarti punya namanya saat teduh sendiri ya. Oke. Apalagi? Ya ini saat teduh sudah ya. Doa, baca firman, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan saya rangkumkan. Apalagi kira-kira? Apa? Melakukan firman. Oke. Bagus. Ada lagi? Kalau yang melayani gimana? Persiapan dulu dengan sungguh-sungguh di rumah sebelum melayani. Benar ya? Ya kan? Jangan langsung main musik, langsung. Oke langsung nih. So jago. Oh ya kan? Tapi di rumah persiapan Tuhan, aku mau pelayanan. Aku mau beri yang terbaik Tuhan. Kita doa, kita menyembah Tuhan. Kita jadikan ini sebagai gaya hidup. Oke, persiapan. Oke, kalau keluarga, gimana kita melatih integritas diri kita di keluarga? Yuk Bapak Ibu, sisi sini. Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Terima kasih. Ya, bantu saya. Setia? Sama siapa? Oh, setia sama pasangan. Oke? Setia. Apa lagi? Yang belakang. Apa? Ayo dong bantu saya. Saya so lapar ini. Oke, bertanggung jawab. Kalau suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Jangan pulang, berapa tuh? Tiap hari harus pulang ya. Kecuali tugas ya kan. Jangan nongkrong di rumah orang, di rumah tetangga, rumah janda, itu bahaya ya kan. Kalau jadi istri yang tanggung jawab. Kalau jadi orang tua yang tanggung jawab. Yang harus didik anak tuh siapa sih? Ya oma lah. Oh bukan ya? Oh bukan. Kirain oma. Oh suster yang didik anak. Oh siapa dong? Oh orang tua yang didik anak. Oke. Tanggung jawab ya. Kalau anak-anak di rumah belajar bagaimana membangun integritas. Nggak salah, nggak benar loh. Ini saya nanya loh ya. Ini kita latihan sama-sama ya. Ya. Gimana kalau tepat janji? Nanti papa ya ajak ya, nanti Sabtu kita pergi makan. Begitu Sabtu bapaknya kemana? Iya jawab sendiri ya. Tepat janji. Masih banyak lagi nih, banyak latihannya. Cuma saya udah dikedap-kedepin nih. Ayo, kalau karakter, gimana karakter? Belajar? Jujur, oke. Apa lagi kira-kira? On time. Tapi ini Manado loh Pak. Kalau acara jam 6 tuh bukannya mulai jam 8. Oh, on time. Oke, bagus. Apa lagi? Sama ya, tepat janji juga ya. Oke, kalau ngomong tuh bertanggung jawab ya, tepat janji. Apa lagi? Apa lagi? Kalau keluarga minta maaf boleh nggak? Perlu nggak? Oke.
Lanjut ya. Kalau keuangan gimana? Gimana kita latih integritas sehari-hari di dalam kehidupan kita untuk area keuangan? Hah? Nabung. Wih. Banyak doi yang nganan nih ya. Oke. Oke. Disiplin keuangan. Oke. Keuangan. Oke, apalagi? Perpuluhan. Wow, gereja mana? Gereja mana, Pak? GP Gilgal. Perpuluhan. Ya, itu kita jujur karena nggak ada yang tahu kan. Kita mau balikin apa enggak kan kita sama Tuhan toh. Ya. Apalagi? Apa? Beneran, Pak? Biasa kalau nagih utang gimana? Lebih galak kan? Lu sama temen aja nggak percaya lu. Nagih aja kayak gua orang lain. Waktu minjem gimana? Tolongin deh. Lu kan malaikat. Tolongin deh. Begitu nagih gimana? Galak ya. Oke. Gimana? Bayar. Yang setuju katakan. Bayar hutang. Apalagi? Karakter ya. Tertib. Apa lagi? Diakonia. Kenapa diakonia? Oke, yang mau curhat nanti sama Pak Steven ya. Oke, keuangan apa lagi misalnya nih? Oh, laporan jujur ya. Oh, ini tolong titip nih ada uang 100 juta, tolong beli es kopi 2. Pulangin sisa 80 juta, ya kan? Ini gimana? Ini biaya transport, biaya uang parkir, biaya preman. Wah, kacau ya. Jadi laporan jujur ya. Yuk, bantu saya apa lagi nih? Udah kedip-kedip nih, nanti saya ditegur Gebi. Ada lagi? Gimana kalau bayar tagihan dengan baik? Ya kan? Tagihan. Yang tepat waktu. Nah, kalau kesehatan gimana? Ya tindakannya. Misalnya apa? Apa? Tahu diri. Tepuk tangan untuk Anda semua. Wuhu. Tapi di Manado agak susah loh, ya kan? Ada ikang babi putar, ikang rage, ya kan? Ikang babi tore, ya kan? Wah, itu bahaya itu, ya kan? Itu semua ikang, ya kan? ya kan? Apalagi kalau pesta gitu kan, makan kita hajar semuanya. Jadi gimana mesti? Jaga mulut. Kan makan kan nggak ada yang lihat toh. Kita lagi pesta, kita makan di pojokan. Kita bawa plastik lagi kan, kita masukin plastik, kita bawa. Tapi di Manado nggak ada ya? Nggak ada yang kayak gitu ya, nggak ada yang ketahuan. Oke, nggak apa-apa. Udah nggak ada. Di Jakarta banyak. Bawa plastik gitu ya, di tasnya ada plastik gitu. Beneran, saya suka ngeliat itu, aduh, lucu juga sih gitu ya. Oke, terus apa lagi? Jaga mulut, apa lagi? Rajin olahraga. Iya, boleh juga. Olahraga ya, rajin. Gimana kalau tahu diri? Ya kan? Udah tahu nih, mohon maaf nih. Udah tahu so gendut sekarang kan? Kita hajar terus aja. Ya. Menjadi gemuk dan segar sesuai firman Tuhan. Tahu diri, ya. Tahu diri. Ya. Yang tahu kolesterolnya tinggi, ya nggak apa-apa makan tuh babi putar aja, ya kan? Biar cepat ketemu dengan pencipta, ya kan? Dan lain-lain. Nah, ini contoh latihan aja nih. Gimana kita bisa aplikasikan integritas dalam kehidupan hari-hari dalam 5 area ini, ya. Dan masih banyak yang kita bisa lakukan. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa jadi orang-orang yang berintegritas. Amin. Amin. Dan saya mau berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan hamba selesai.
Kami tahu kata integritas ini nggak populer Tuhan. Tapi kami tahu bahwa ini menyenangkan hati Tuhan. Biar kami didapati sebagai orang-orang yang hidupnya bersih kelakuannya, sehingga jalan kami aman. Terima kasih Tuhan, karena kami mengerti integritas adalah tetap sama, meskipun gak ada yang lihat. Kami mengerti Tuhan, integritas adalah menepati janji, ketika itu merugikan kita. Karena kami tahu Tuhan, integritas adalah tetap setia kepada komitmen, bahkan ketika itu tidak nyaman. Dan kami sadar juga bahwa integritas itu adalah kemampuan untuk sabar, meskipun tidak berjalan dengan mulus. Dan kami tahu integritas adalah tahan uji yang menghasilkan kesetiaan. Tolong kami untuk melakukan ini. Biar kami bertumbuh menjadi lebih baik dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai orang yang berintegritas di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.